Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, sebelum lanjut kita ngopi dulu cuy. Oke. Nah, mantap, alhamdulillah. Oke cuy, jadi sekarang kita kedatangan Beat Karbu ya, Beat Karbu lagi ya. Jadi ceritanya begini. Ini Beat Karbu orang Pangkalan 8 ya, Cilengsi gitu. Lumayan agak jauh dari sini. Nah ini udah bore up sekitar 5-4an katanya, tapi trouble di masalah cam. Camnya baru, perclapnya baru, dan sudah porting baru gitu. Nah dia minta dimaksimalin, minta dimaksimalkan gitu. Dia chat gua terus motornya dibawa gitu. Intinya dimaksimalkan dari barang yang ada. Oke, bisa aja cuy ya. Bicara masalah beat ya cuy ya, Beat Karbu nih. Sebelum kalian bore up ya, ini pengalaman gua ya, bila mana Beat Karbu itu misalkan naik kompresi atau naik stroke up, itu di dominan itu di bagian head berisik seperti ini nih. Nah itu banyak faktornya. Yang ke satu karena jarak klep, main klep ke retainer dan ke bos klepnya itu sangat pendek. Dikhawatirkan terkadang bikin camnya terlalu tinggi, tidak diperhatikan jarak antara main pairnya gitu. Jadi si topi klep atau retainer yang pernah gue bahas itu nabrak, mentok gitu. Nah jadi banyak perkaranya coy. Nanti kita jelasin di belakang kamera belakang ya. Dan juga di sektor pengapian itu bermasalah juga kadang coy, yang mengakibatkan bahasnya apa ya, api bisa terlalu awal, bisa telat gitu. Jadi nggak maksimal yang menimbulkan bunyi gitu coy. Nah di sini bicara beat juga, gua akhirnya emang banyak beat dari dulu. Jadi pertama garap beat gua pernah gagal. Sebenarnya bukan gagal dalam artian salah pasang atau apa. Itu ternyata penyakitnya belum ketemu coy. Karena waktu itu ada masalah lupa gua. Jadi nggak ketahuan coy. Ketika gua bongkar, ternyata ada yang nyala coy, motornya ada yang nyala gitu. Padahal motor stroke up, jadi mungkin dia kena guncangan atau apa ya, jadi nggak center, gua nggak ngecek. Nah yang kedua terakhir yang proyeknya lumayan mewah itu sempat terjadi trouble gitu. Itu memang cukup istimewa barangnya, cuman karena kita langsung kontak sama bosnya ya, saat itu 2 tahun kita dalam keadaan workshop yang lagi trouble juga gitu. Ada hal-hal yang sulit dijelaskan oleh kata-kata gitu, karena di luar nalar juga coy. Mungkin suatu saat kalau emang udah ini nanti gue ceritain masalahnya gitu. Itu beat 54 nya juga istimewa banget coy. Cuman trouble. Jadi terakhir gue baca WA nya itu camnya itu copot dan lain-lain gitu. Memang saat itu belum maksimal, cuman udah dibawa gitu, karena gue juga lagi ada suatu trouble gitu. Ya intinya pengen gue ya, karena gua mungkin gak ada masalah modal itu ya, gua nggak sanggup, namanya main motor pasti ada jebolnya cuy ya. Pengen gua ya kita riset bareng-bareng gitu, kita coba maksimalkan barang yang ada, nanti yang kekurangannya ya nggak apa-apa lah, mohon keluarin lebih lagi, nanti kita riset yang benar-benar gitu loh. Untuk biaya mekanik ya kita ringankan sebagai daya upaya tanggung jawab, karena setiap mekanik beda-beda cuy. Itu aja sih, apalagi main bore up, kecuali kita motor standar trouble ya kita tanggung jawabin ya kita gitu loh, maksudnya barang-barangnya. Tapi kalau bore up kayak gitu juga, barang-barangnya misalkan ada beberapa ya gua sanggupin beli juga. Jadi sudah dijelaskan lah intinya gitu, namanya manusia ya, gua juga ya bisa salah bisa benar gitu lah. Oke, kembali ke pokok bahasan beat ya. Walaupun gua pernah 2 kali gagal bikin beat gitu, karena di beat itu baut 10 ya, bahasanya baut tusuk kecil itu yang paling rawan tuh, karena kompresi bocor itu bisa juga menjadi salah satu faktor gitu. Oke, lanjut ya, kita pakai kamera belakang biar suaranya lebih jelas. A few moments later. Nah oke cuy, jadi ini beatnya cuy ya. Nah di sini udah ownernya jelasin gitu. Jadi untuk kirian ya gue nggak tahu, itu mah kirian belakangan. Intinya di sini spek sekitar 54an. Dia baru bikin noken as, perclap Swedia, dia bilang udah porting. Karbu juga lemmer Venturi aja gitu, nggak lemmer vakum gitu, api standar. Nah tuh gitu. Nah terus kendalanya
ibaratnya ngempos gitu, nggak ada tenaga motornya gitu, malah nggak ada tenaga. Tapi gua cek langsam semalam ya lumayan enak sih, cuman ya kalau kita beset kayak suara nabrak atau gimana gitu. Karena nih kalau beat misalkan kita naik kompresi, api juga harus dimaksimalkan cuy, karena ini api berpengaruh banget kalau beat. Oke, kalau ada persepsi beda sih tidak masalah ya, karena gue sering bilang tidak ada paksaan untuk kenyamanan ini gitu. Bila ada mana yang lebih jago atau lebih pintar, silakan kalian buat video dan channel kalian sendiri. Nah, jadi seperti itu intinya, ini nanti dimaksimalkan. Nah, untuk rencananya nanti gue mau bongkar dulu ya. Nanti gue coba hidupkan tanpa puli. Nah, setelah ini gue bongkar. Ini ownernya udah bilang gitu, udah jujur bahwa bautnya ini pakai 3 biji. Nanti kita cek bocor apa enggak gitu, karena di bagian kiri katanya udah kebantu yang baut 2 di bagian deket keteng nih, yang ini nih. Jadi ownernya udah jujur, enak nih owner kayak gini gitu, udah jujur. Jadi kita coba maksimalin apa kendalanya gitu, karena beat itu di bagian headnya menurut gua resetnya paling ribet ya. Ribetnya masalah adalah pokoknya intinya gitu aja, dan pengapiannya gitu. Kalau udah ketemu pas, wah liarnya bukan main coy beat ini coy. Jadi kalau ibaratnya kita bandingkan dengan Mio 54 nya beat standar bisa ke 58 nya Mio free gitu, 58 free kalau beat gitu. Nah cuman itu ya, beat itu rawan di bautnya aja gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk beat ini ya. Nanti untuk bongkar-bongkarnya kita videoin. Kalau misalkan belum sempat sekarang, nanti gua upload dulu ini part 1. Nanti untuk part selanjutnya kita mode bongkar ya, mungkin sekarang gua panas-panasin aja dulu ya seperti apa gitu, cek soundnya gitu. Oke, sebelum ditutup jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya cuy, pokoknya biar lebih semangat lagi gitu. Untuk info order dan kalau tanya-tanya silakan kalian di kolom komentar aja, di follow juga Instagram gua cuy gitu. Nah, untuk misalkan pertanyaan misalkan board up beat up 54,5 atau 53,5 atau sekian, nanti kita bahas lagi ya. Tentang banyaknya pasti bertanya tentang habis berapa, ininya apa aja, itu belum sempat gua jelasin per itemnya gitu. Per item itu misalkan motor beat board up 54 pakainya part apa gitu, harus ngeluarin dana berapa gitu. Karena kita bicara board up ke customer, harga ke customer itu relatif ya. Relatifnya kenapa gue bilang relatif ya, karena kita masalah board up itu banyak bahannya cuy. Jangankan kita beralih ke spare part yang bagian dalam, di luar aja gitu banyak variasinya gitu. Contoh aja hal kecil yang paling kita tahu seperti noken as, karbu, dan seher. Seher dari sekian merek berbeda harga gitu. Soal kualitas sebenarnya mekanik ya banyak yang paham ya, tidak menjamin juga barang bagus, barang mahal itu berkualitas, tapi yang ada harga itu sudah menjamin kualitas. Jadi bahasanya gini, ada barang yang mahal tapi kualitasnya rendah, itu menurut mekanik. Tapi ketika kita beli yang mahal sudah pasti barang berkualitas. Kenapa ya? Karena merek yang mahal itu nggak cuma satu gitu loh, ada merek A, merek B. Nah, itu kenapa mekanik bisa tahu, karena mekanik sudah mencoba gitu. Jadi namanya barang udah mahal pasti berkualitas gitu. Dan karena merek gak cuma satu gitu. Begitupun yang murah cuy. Bukan berarti yang murah itu murahan gak ada kualitas gitu. Karena sama, yang murah juga berbagai macam merek. Ada merek A, merek B gitu. Jadi di sekian yang murah aja per part ada yang bagus cuy gitu. Kita tidak bisa menyebutkan mereknya coy, karena kita nggak di endorse, ataupun ya kita juga nggak bisa ngejelekin barang orang ya. Ya intinya setiap mekanik punya risetan spare part masing-masing gitu. Makanya untuk biaya atau estimasi board up itu relatif ya harganya ya. Makanya nanti gue pengen coba bikin item dari spek sekian dengan barang yang biasa dengan yang barang spesial kita estimasikan. Nah cuman untuk masalah balap itu cari ininya susah ya, karena untuk balap itu diidentik dengan jebol. Nah, itu yang kita antisipasi untuk kesepakatan konsumen gitu. Nah itu biar tidak terjadi salah paham ya, karena semua mekanik menginginkan rakitannya itu atau buatannya itu
kencang gitu, buatannya itu langsung jos, tapi tidak mudah seperti membalikan telapak tangan gitu. Jadi intinya yang lebih murah banyak, yang lebih jago banyak, yang lebih ahli banyak, itu mah versi gua gitu. Salah satu kuncinya itu kepercayaan dari customer, itu aja sih. Ya udah, mungkin itu aja ya. Lanjut di next lagi, di beat ini atau beat mana gitu, karena ada datang beat lagi nih. Oke, mungkin sekian dari gua, Wahyu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.